merupakan kasih dalam bentuk yang nyata dan tidak selalu berbentuk materi, tetapi dalam arti yang lebih luas seperti memberi waktu, memberi perhatian, dan lain sebagainya. Tuhan Allah senantiasa memberkati kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi kehidupan kita harus dimaknai untuk menjadi saluran berkat, sebab hidup yang kita jalani adalah tentang memberi dan bukan menerima. Berapa banyak yang dapat kita berikan kepada orang lain lebih penting daripada berapa banyak yang kita peroleh dari dunia ini. Karena itu semangat untuk memberi haruslah lebih besar daripada semangat untuk menerima. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil dan penuh kasih, yang telah memberi segala-galanya bagi kehidupan kita, bahkan tubuh dan nyawanya. Karena itu Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang kita sembah akan selalu memperhitungkan semua yang kita berikan dengan kerelaan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mengapa kita diharuskan memberi terlebih dahulu jika ingin mendapatkan? Karena ini perintah Tuhan, dan akan selalu ada upah bagi yang taat untuk melakukan perintah Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Jika kita ingin mendapat sesuatu, kita harus rela kehilangan. Kita akan diberkati secara melimpah jika kita setia mengerjakan bagian kita, yaitu memberi sebagai kewajiban dalam perintah Tuhan bagi kehidupan setiap anak-anaknya. Memperhatikan orang yang kekurangan, yang miskin, yang papah, dan sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, semangat dalam memberi harus lebih besar dari semangat menerima. Sebab tujuan Tuhan memberkati kita adalah untuk menjadi saluran berkat bagi sesama dalam hidup kita. Memberi adalah kasih dalam tindakan yang nyata, bukan sebuah ucapan belaka. Karena jika kita rela melepaskan apa yang ada di tangan kita, maka Tuhan juga akan rela melepaskan apa yang Dia kehendaki dalam berkat-berkat-Nya bagi setiap kehidupan kita. Tetapi dalam kehidupan manusia sudah menjadi sifat alamiah manusia yang lebih suka menerima daripada memberi. Terkadang kita berpikir bahwa semakin kita berhemat untuk diri kita sendiri, ditambah dengan menerima dari orang lain, maka kita akan semakin bertambah-tambah dalam kelimpahan. Dan itu yang ada dalam pikiran manusia, bahkan menjadi prinsip hidup manusia di dunia ini. Tetapi sesungguhnya prinsip dunia dan manusia itu sangat bertolak belakang dengan prinsip kerajaan Allah. Sebab Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 mengatakan,
sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganmu dari rancanganku. Artinya Bapak Ibu, bahwa apa yang sudah Tuhan rancangkan bagi kehidupan kita tidak dapat kita ubah dalam bentuk apapun. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Karena itu Dia selalu memberi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita, dan bukan keinginan kita. Kita merancang apa yang menjadi rancangan dan kehendak kita, tetapi terkadang rancangan kita tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Berkat yang Tuhan sediakan bagi kita tidak akan tertukar dengan orang lain, karena Dia yang menentukan kehidupan kita. Sebab itu Amsal 11 ayat 24 berkata dalam bagian firman kita, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Firman Tuhan mau menegaskan bagi kita semua bahwa justru orang yang banyak memberi kepada orang lain akan menerima kelimpahan. Sebaliknya, orang yang kikir, yang menghemat begitu luar biasa akan selalu berkekurangan. Lukas 6, Amsal 28 ayat 22 berkata, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Karena itu, mari kita menjalani hidup dalam ketaatan bagi Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya di dalam ketetapannya. Kita tinggal di dalam firman-Nya dan minta apa saja, maka Dia akan memberikan bagi kita dengan limpahnya. Karena itu Lukas 6 ayat 38 mau mengajarkan kita, berilah dan kamu akan diberi. Bapak Ibu jemaat, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Amsal pasal 11 ayat 24 ini mau mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan kita, kesenangan kita adalah ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. Bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga hal-hal lain, seperti ingin mendapat pujian jika melakukan hal yang luar biasa, misalnya dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Kita ingin kita dipuji, kita ingin diberi perhatian khusus, karena mungkin kita sudah memberi banyak, karena mungkin kita sudah melakukan yang banyak bagi Tuhan, bagi pelayanannya, bagi pekerjaan di mana kita mengabdi dan berkarya. Itulah kemanusiaan kita. Namun sesungguhnya ada sisi lain yang juga perlu kita lakukan jika kita ingin berbahagia, yaitu dengan memberi. Dan ini sulit, karena terkadang sebagai manusia, hal yang saya katakan tadi, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diberi perhatian khusus karena dia sudah melakukan banyak hal, padahal dia tidak sadar bahwa dia bisa melakukan hal itu karena Tuhan berkenan, karena Tuhan berkehendak, karena Tuhan melayakkan dan memampukan dia.
kehidupan kita bersumber dari Tuhan. Karena itu mari kita jalani hidup ini apa adanya. Kita mau dipuji, kita mau diberi perhatian secara khusus, itu urusan belakang. Mari kita laksanakan bagian kita yang telah Tuhan percayakan bagi kita, dan biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya bagi kehidupan kita. Entah apa itu yang akan terjadi dalam hidup kita, dalam penyataan Allah bagi kita, itu semua ada dalam rancangan Tuhan. Hal yang mesti kita lakukan dalam hidup ini adalah menjalaninya dengan kerendahan hati dan kemurahan hati, dan berbagai tindakan kebajikan dalam hidup yang harus kita lakukan, serta berbagi berkat kepada orang-orang yang memerlukannya. Sebab pemberian kita yang kecil dapat membuat seseorang tersenyum, memberi semangat dan pengharapan kepada orang-orang yang lemah, menjadi jawaban bagi doa orang-orang lain yang mungkin sementara bergumul, yang belum menemukan jalan keluar, tetapi kehadiran kita memberi solusi jalan keluar bagi pergumulan kehidupan mereka. Inilah keselarasan yang diajarkan Kristus, yang mengatakan bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukan saja memberi materi, tapi memberi apa yang kita bisa buat untuk kehidupan orang lain, untuk pengharapan mereka, untuk senyum dalam tangisan mereka, untuk pergumulan berat yang mungkin sementara mereka gumuli. Ketika kita dengan rela berbagi berkat kepada orang lain, bukan hanya secara materi, tetapi juga dalam rupa-rupa kebaikan, maka kita sendiri akan mengalami kebenaran itu, yaitu hidup berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang mau diajarkan lewat firman ini bagi kita, bahwa kebanyakan orang beranggapan bahwa dalam sebuah hubungan selalu harus ada timbal balik. Ketika kita memberi, maka orang lain juga harus membalasnya dengan memberi kepada kita. Dan itu sudah menjadi sifat alami manusia, jika lebih ingin menerima dan mendapat daripada memberi dan melepaskan. Kita beri karena kita ingin dibalas dengan sesuatu juga. Firman Tuhan mau mengajarkan bagi kita bahwa ketika kita berjalan dalam prinsip dunia seperti ini, maka kita tidak akan menemukan kebahagiaan dalam hidup. Kita akan hidup dengan menuntut balas jasa, menuntut balas budi ketika kita memberi bagi orang lain. Allah mengajarkan bagi kita supaya kita melakukan kasih seperti apa yang Dia lakukan lewat Kristus bagi kehidupan kita, dalam sebuah kerelaan, dalam sebuah ketulusan untuk menyelamatkan kita dengan kasih-Nya yang kekal, sebuah pemberian diri tanpa minta balas. Nyawanya, tubuh dan darahnya tercurah dalam sebuah pemberian diri bagi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Maka Dia mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama bagi sesama kita dalam kehidupan yang Dia anugerahkan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kita, ketika kita dituntun memasuki penghujung bulan Juni di saat ini, dan jika Tuhan berkenan Dia akan bawa kita masuk di bulan Juli nanti, tetaplah berjalan melakukan apa
apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya, tinggal di dalam Dia dan tinggal di dalam firman-Nya, dan minta apa saja maka Dia akan memberi. Kita harus mengakui bahwa kehidupan yang kita alami sampai hari ini bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi hanya karena kasih dalam sebuah pemberian yang Allah berikan dengan ketulusan bagi kita, sehingga kita masih hidup dan bisa melakukan ini dan itu dalam kehidupan kita. Maka Amsal 11 ayat 24 mengajarkan kita untuk menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita dengan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jangan menjadi orang yang cinta uang, sebab akar segala kejahatan ialah karena cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan katakan bagi kita dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena itu, sesuai dengan tema kita di minggu ini, jadikanlah uang sebagai alat yang Tuhan anugerahkan untuk melengkapi hidup kita dan bukan tujuan hidup kita. Mari kita menjalani hidup yang Tuhan percayakan ini dengan tetap bersandar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya, dan kita akan lihat apa yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita lewat kemurahan dan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.